Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kita bisa bertatap muka di Google Meet ya. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para mahasiswa yang Bapak hormati, pada lanjutan mata kuliah Ulum Al-Quran pada kali ini Bapak akan membahas soal rasm Al-Quran ya. Jadi dalam pemahaman ilmu Al-Quran itu ada yang dinamakan dengan rasm Al-Quran ya. Apa definisi dari rasm Al-Quran? Rasm Al-Quran yang dimaksud dengan rasm Al-Quran ya, atau rasm Utsmani atau rasm Utsman adalah tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi istilah yang terakhir dengan nama rasm Al-Quran ini bersamaan dengan akhirnya Mushaf Utsman ya, yaitu mushaf yang ditulis oleh 4 ya sahabat Nabi yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits ya. Jadi 4 orang ini menulis mushaf 4 panitia ya dalam nulisan Mushaf Utsmani ya. Maka dalam rasm Al-Quran ini terutama dalam mushaf Utsmani ditulis dengan kaidah-kaidah tertentu ya. Para ulama meringkas kaidah-kaidah itu menjadi 6 istilah, yaitu yang pertama al-haz ya. Al-haz jadi H-A-Z-V ya. Jadi al-haz itu adalah membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf ya. Contohnya misalkan menghilangkan huruf alif pada ya nida dalam ungkapan ya ayyuhan nas ya. Jadi dari ha tanbih ha antum ya, pada lafaz zalalah Allah, dan dari kata nun anzainakum gitu ya. Itu yang disebut dengan rasm Al-Quran al-hazm ya, yaitu membuang, jadi menghilangkan lafaz zalalah ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu al-ziyadah. Yang disebut dengan al-ziyadah itu adalah penambahan, seperti menambahkan huruf alif setelah waw atau yang mempunyai hukum zama ya. Seperti dalam potongan ayat Banu Israil ya, Banu Israil, dan menambah alif setelah hamzah marsumah atau hamzah yang terletak di atas tulisan waw. Tallahi taftu ya, tallahi taftau gitu.
Jadi penambahan ya, al-ziyadah, penambahan alif pada beberapa penempatan hamzah ya, atau hamzah marsumah. Kemudian ada yang ketiga dari 6 istilah al-rasm Al-Quran itu adalah al-hamzah. Nah, salah satu kaidahnya bahwa apabila hamzah berharkat sukun ditulis dengan huruf berharkat yang sebelumnya, contoh i'zan ya, dan u'tumin ya, u'tumin itu hamzah ya, berharkat sukun ya. Kemudian ada lagi kaidah 6 itu yang selanjutnya yaitu badal atau pengganti ya. Seperti alif ditulis dengan waw sebagai penghormatan pada kata as-salatu, az-zakatu, al-hayatu. Jadi badal ya, pengganti seperti alif ya tulis dengan waw ya, kadang-kadang wawunya itu di akhir, di atasnya ada alif, tapi alif yang berdiri ya di baris ya, bukan alif yang terpisah, makanya disebut dengan badal. Ada makanya ada mad badal ya. Kemudian wasol dan fasal ya, penyambungan dan pemisahan. Wasol dan fasal, penyambungan dan pemisahan. Seperti kata qul yang diiringi kata ma ditulis dengan disambung. Kullama gitu ya. Itu ada kata kul ya. Ada mimnya ya, disambung. Jadi ini disebut dengan wasol. Selanjutnya yaitu yang keenam, kata yang dapat dibaca itu kata yang dapat dua bunyi. Jadi suatu kata yang dapat dibaca dua bunyi penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Di dalam Mushaf Utsmani penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan alif. Misalkan dalam potongan ayat Maliki yaumiddin ya. Maliki yaumiddin. Jadi ayat ini boleh dibaca dengan menetapkan alif, yakni dibaca dua alif. Boleh juga dengan hanya menurut bunyi harkat, yakni dibaca satu alif ya. Maliki yaumiddin dibacanya dua kali, dua harkat ya. Nah, itu yang disebut dengan rasm Al-Quran. Nah, para ulama memberikan pendapat sekitar tentang penulisan rasm Al-Quran. Jadi hal ini juga ada perbedaan antara pendapat para ulama mengenai status rasm Al-Quran ya, atau tata cara penulisan Al-Quran. Nah, sebagian dari mereka berpendapat bahwa rasm Utsmani itu bersifat tauqif ya, yaitu bukan asli dari kebudayaan manusia yang wajib diikuti oleh siapa saja ketika menulis Al-Quran. Jadi pendapat ini mengatakan bahwa rasm Utsmani itu bukan produk budaya manusia ya, jadi tidak wajib diikutinya dalam menulis Al-Quran. Nah, mereka bahkan sampai pada tingkat menyakralkannya. Maka pendapat ini merujuk pada sebuah riwayat
yang menginformasikan bahwa Nabi pernah berpesan kepada Muawiyah, ya, yang saat itu sebagai sekretaris pribadinya, dengan pernyataan alqi alqidawata wa kharifil qalama wa sobil ba'a wa farrikil sina wa la tu'awwi rimima wa hassinillah wa mudda rahmana wa jawidir rahim wa du'aqalamaka ala udunikal yusra fa innahu azkuruka, yang artinya adalah letakkanlah tinta, ya, alqid da'wata wa kharrifil qalam. Nah, ini wa kharrifil qalam, letakkanlah tinta, pegang pena baik-baik, kemudian luruskan huruf ba, bedakan huruf sin, jangan butakan huruf mim. Buat baguslah tulisan Allah, panjangkan tulisan Ar-Rahman, dan buatlah bagus tulisan Ar-Rahim. Lalu letakkan penamu di atas telinga kirimu, karena itu akan membuatmu lebih ingat. Nah, ini perkataan Rasulullah kepada Muawiyah, ya, waktu itu tentang uruf rasem, ya, rasem Utsmani ini. Jadi mereka pun mengutip pernyataan dari Ibnu Al-Mubarak, ya, bahwa sahabat juga yang lain sama sekali tidak campur tangan dalam urusan rasim mushaf, ya, sehelai rambut sekalipun. Itu adalah ketetapan Nabi. Beliaulah yang menyuruh mereka menuliskannya seperti dalam bentuknya yang dikenal, dengan menambahkan alif dan menghilangkannya lantaran rahasia yang tidak dapat dijangkau akal. Hal itu merupakan salah satu rahasia yang khusus diberikan Allah untuk kitab sucinya yang tidak diberikan untuk kitab samawi lainnya, sebagaimana halnya susunan Al-Quran itu mukjizat, ya, rasem tulisannya pun mukjizat pula. Nah, ini pendapat salah satu ulama, terutama yang merujuk pada pendapatnya Muawiyah, yang berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW di atas itu, bahwa menyatakan bahwa rasem Utsmani memiliki rahasia-rahasia yang sekaligus memperlihatkan makna-makna yang tersembunyi, ya. Misalnya adalah penambahan huruf ya pada penulisan kata aidin, ya, pada ayat was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusiun, ya, dalam surat Ad-Dariyat ayat 47, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Itu, ya, aidin, ya, jadi huruf yang penulisan ya, ianya, ya, penambahan huruf ya, ya. Kemudian Al-Qotton, ya, sebagai yang mengkaji ulum Al-Quran, berpendapat bahwa tidak ada satu riwayat pun dari Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan alasan untuk menjadikan rasam Utsmani menjadi tauqifi, ya, disepakati. Jadi kata Al-Qotton ini bahwa rasam Utsmani murni merupakan kreatif panitia atau tadi sahabat yang 4 sebagai panitia penulisan Al-Quran, bahwa
pesannya adalah Utsman kepada 3 orang di antara panitia itu yang berasal dari suku Quraisy ya. Pesan itu adalah izahtalaftum antum wa Zaid bin Tsabitin fi syai'im minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisyin fa innahu innama nuzila bislisanihim, yang artinya adalah jika kalian berbeda pendapat ketika menulis mushaf dengan Zaid bin Sabit, maka tulislah dengan lisan Quraisy ya, karena lisan itulah Al-Qur'an turun. Ya, ini pendapat Al-Qattan ya tentang rasem Al-Qur'an yang berpendapat bahwa ada 3 panitia ya yang berasal dari suku Quraisy. Nah, ketika panitia 4 itu berbeda pendapat tentang cara penulisan Al-Quran atau penulisan kata at-tabut ya, at-tabut, Zaid menuliskannya at-tabuh, sedangkan 3 orang lainnya menuliskannya at-tabut ya. Ketika pasangan itu diadukan kepada Utsman, maka ia berkata, tulislah at-tabut ya, karena dengan lisan Quraisy-lah Al-Quran turun. Ini yang menyatakan bahwa rasam Al-Quran merupakan kreatif keempat panitia tadi ya, termasuk Zaid bin Sabit ya, kemudian Abdullah bin Zubair ya, Said bin Al-Hasan, Abdurrahman bin Al-Haris ya. Ini yang dikatakan oleh mereka. Nah, bantahan serupa dikemukakan oleh Subhi Saleh katanya ya, selain Al-Qattan tadi. Ia mengatakan ketidaklogisan rasam Utsmani disebut-sebut tauqifi. Masalahnya berbeda sekali dengan huruf tahajji, seperti alif lam mim, alif lam ra yang terdapat di awal beberapa surat. Nah, ini karena huruf-huruf tahajji itu status Qur'annya mutawatir. Akan tetapi istilah rasam Utsmani baru lahir pada masa pemerintahan Utsman. Utsman yang menyetujui penggunaan istilah itu bukan nabi rasam Al-Qur'an ya. Nah, sebagian lagi ulama berpendapat bahwa rasam Utsmani bukan tauqifi ya, tetapi merupakan kesepakatan cara penulisan atau istilahi yang disetujui Utsman bin Affan untuk diterima umat, sehingga wajib diikuti dan ditaati siapapun yang menulis Al-Quran. Jadi tidak ada yang boleh menyalahinya ya. Banyak juga ulama terkemuka yang menyatakan bahwa perlu konsistensi menggunakan rasam Utsmani. Asyab bercerita bahwa ketika ditanya tentang penulisan Al-Quran, apakah perlu menuliskannya seperti yang dipakai orang di sekarang atau tidak? Nah, maka Malik menjawab, la illa alal kitabatil ula. Tidak ya, kata Al-Malik bahwa saya tidak berpendapat demikian. Seseorang hendaklah menuliskannya sesuai dengan tulisan pertama. Itu ya, jadi ada beberapa pendapat di para ulama tentang rasam ini. Kemudian ada juga pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang pernah berkata, tahrumu ma khalafatu khatti mushafi Utsmana fi wawin aw ya'in aw alifin aw ghairu dalik. Jadi maknanya haram hukumnya menyalahi khat mushaf Utsmani dalam soal nahu, alif, ya atau huruf lainnya. Jadi sebagian dari mereka berpendapat bahwa
Rasam Utsmani bukanlah taufiki, tidak ada halangan untuk menyalahinya tatkala suatu generasi sepakat menggunakan cara tertentu untuk menulis Al-Quran yang notabene benar berlainan dengan Rasam Utsmani. Nah, dalam hal ini Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilan berpendapat bahwa adapun tulisan sedikit pun Allah tidak mewajibkan kepada umat, Allah tidak mewajibkan kepada juru-juru tulis, ya, pada juru tulis Al-Quran dan kaligrafi, mushaf suatu bentuk tertentu, dan mewajibkan mereka meninggalkan jenis tulisan lainnya sebab Al-Quran atau hadis, ya. Padahal sebab seharusnya untuk menerapkan bentuk tertentu harus ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, tidak ada di dalam nas-nas Al-Quran, tidak juga tersirat dalam suatu mahfumnya yang mengatakan bahwa resam dan dabit Al-Quran hanya dibenarkan dengan cara tertentu dan ketetapan tertentu yang boleh dilanggar. Jadi tidak juga di dalam sebuah yang sunnah yang mewajibkan dan menunjukkan yang demikian, dan tidak pula ditunjukkan kias syar'i, ya. Bahkan sunnah menunjukkan bolehnya menuliskannya mushaf yang cara bagaimana saja yang mudah diingat atau dicerna. Sebab Rasulullah dulu menyuruh menuliskannya, ya, tanpa menjelaskan kepada mereka bentuk tulisan tertentu. Oleh karena itulah terjadi perbedaan khat mushaf-mushaf yang ada, ya. Ada di antara mereka yang menulis kalimat berdasarkan makhraj lafaz, dan ada pula yang menambah dan menguranginya berdasarkan pengetahuannya bahwa Rasam Utsmani hanyalah merupakan istilah semata, ya. Jelasnya siapa saja yang mengatakan bahwa siapa saja wajib mengikuti cara penulisan tertentu ketika menulis Al-Quran, hendaklah ia mendukungnya dengan berbagai argumentasi dan kami siap membantahnya. Kemudian berkaitan dengan ketiga pendapat di atas, baik Al-Qattan, kemudian baik Al-Qattan maupun Subhi Sholeh, ya. Kemudian Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilan ini pendapat kedua ini karena lebih memungkinkan untuk memelihara Al-Quran dari perubahan dan penggantian hurufnya. Jadi seandainya setiap masa diperbolehkan menulis Al-Quran, sesuai dengan tren tulisan pada masanya, ya, maka menurutnya perubahan tulisan Al-Quran terbuka lebar pada setiap masa. Menurutnya perubahan tulisan Al-Quran terbuka lebar masa, padahal setiap kurun waktu memiliki tren tulisan yang berbeda-beda. Mengomentari pendapat Al-Baqilan di atas, Al-Qattan menegaskan bahwa perbedaan khat pada mushaf-mushaf yang ada merupakan satu hal dan cara menulis huruf merupakan hal lain. Nah, jika yang pertama berkaitan dengan bentuk huruf, sedangkan yang kedua berkaitan dengan cara penulisan huruf, maka untuk memperkuat pendapatnya, Al-Qattan mengutip ucapan Al-Baihaqi, ya, dalam sebuah kitab Asyub Al-Iman, yang artinya siapa saja yang hendak menulis mushaf hendaknya memperhatikan cara orang-orang yang pertama kali menulisnya. Janganlah berbeda dengannya, tidak boleh pula mengubah sedikit pun apa-apa yang telah mereka tulis, karena mereka lebih banyak pengetahuannya, ucapan dan kebenarannya lebih dipercaya, serta lebih dapat memegang amanat daripada kita. Jangan ada di antara kita yang merasa dapat menyamai mereka. Ini pendapat Al-Qattan, ya.
tentang rasam Al-Quran yang menjadi perbedaan pendapat. Kemudian ada kaitan rasam Al-Quran dengan qiraat. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan beberapa waktu lalu tentang mushaf Utsmani yang tidak berharkat dan bertitik ternyata masih membuka peluang untuk membacanya dengan berbagai qiraah cara membaca Al-Quran. Hal itu dibuktikan dengan masih terdapatnya keragaman cara membaca Al-Quran walaupun setelah muncul mushaf Utsmani seperti qiraah 7, qiraah 10 dan qiraah 14. Kenyataan itulah yang mengilhami Ibnu Mujahid ya 859 sampai 935 Hijriah Hijriah untuk melakukan penyeragaman dan cara membaca Al-Quran dengan 7 saja atau qiraah sab'ah. Tentu bukan ia saja yang amat berkepentingan dengan langkah yang penyeragaman teks ini. Maka umpamanya Malik bin Anas 795 Hijriah, ulama besar Madinah dan pendiri mazhab Maliki, ia dengan tegas menyatakan bahwa salat yang dilaksanakan menurut bacaan Ibnu Mas'ud adalah tidak sah karena tadi gara-gara rasam dengan qiraah gitu ya. Nah, di dalam pembahasan kali ini ada yang sudah saya sampaikan, ada pengertian Al-Quran, proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahapan, hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, pengumpulan Al-Quran, pengertian rasam, dan pendapat para ulama sekitar rasam Al-Quran. Nah, di sini ada ringkasannya, nanti saya akan sharekan. Nah, selanjutnya pada pembahasan kali ini saya juga akan sedikit membahas soal asbab an-nuzul ya. Apa yang disebut dengan asbab an-nuzul? Maka Al-Quran sebetulnya merujuk pada bukanlah merupakan sebuah buku ya dalam pengertian umum karena ia tidak pernah diformulasikan tetapi diwahyukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Sejauh situasi menurut Al-Quran pun sangat menyadari kenyataan ini sebagai sesuatu yang akan menimbulkan keusilan di kalangan pembantahnya. Quran surat Al-Furqan ayat 32. Seperti yang diyakini sampai sekarang bahwa pewahyuan Al-Quran secara total dalam sekali waktu secara sekaligus adalah sesuatu yang tidak mungkin ya, karena pada kenyataannya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kaum muslimin secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan yang timbul. Nah, sebagian tugas untuk memahami pesan Al-Quran ini sebagai suatu satuan adalah mempelajarinya dalam konteks latar belakangnya. Latar belakang yang paling dekat adalah kegiatan dan perjuangan Nabi yang berlangsung selama 23 tahun di bawah bimbingan Al-Quran ya. Terhadap perjuangan Nabi secara keseluruhan sudah terpapar dalam sunnahnya. Maka pada awal penyebaran Islam, terutama karena aktivitas Nabi Nabi Muhammad SAW berada di dalamnya. Oleh karena itu adat istiadat, lembaga-lembaga serta pandangan hidup bangsa Arab pada umumnya menjadi esensial ya, diakui dalam rangka memahami konteks aktivitas Nabi ya. Secara khusus sesuatu situasi maka para pra-Islam perlu dipahami terlebih dahulu karena Al-Quran sebagai kebutuhan tidak dapat dipahami atau tidak dapat dibuat. Orang akan salah menangkap pesan-pesan Al-Quran secara utuh jika hanya memahami dalam konteks
perjuangan Nabi dan latar belakang perjuangannya. Oleh sebab itu, hampir semua literatur yang berkenaan dengan Al-Quran menekankan pentingnya asbabun nuzul atau alasan pewahyuan ya. Nah, dalam pemahaman asbabun nuzul juga ada yang namanya pengertian asbabun nuzul. Ungkapan sebab nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab ya dan nuzul. Jadi secara etimologi asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu ya. Baik meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu itu bisa disebut asbab an-nuzul. Namun dalam pemakaiannya ungkapan asbab an-nuzul khusus digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbabu wurud yang secara khusus digunakan sebagai sebab-sebab terjadinya hadis. Nah, menurut banyak pengertian ya etimologi yang dirumuskan oleh para ulama ya, di antaranya menurut Az-Zarqani, As-Sabuni, Subhi Saleh, Al-Khatan ya. Ini adalah para ulama yang melatari membelakangi turunnya Al-Quran dengan kaligrafi dan kegiatan itu ya. Nah, menurut Az-Zarqani, pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama diantaranya asbabun nuzul itu yaitu adalah sesuatu yang khusus ya, khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran sebagai penjelas hukumnya pada saat peristiwa itu terjadi. Kemudian ada pendapat As-Sabuni. As-Sabuni adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan Nabi atau kejadian yang bersifat dengan urusan agama. Nah, As-Subhi mengatakan manuzilatil ayatu awil ayatu bisabbihi mutaddaminahu tallahu au mujibatan anhu au mubinatan lihikami zaman waqu'ihi. Artinya ashab an-nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran, ayat-ayat terhadap mengirakan peristiwa itu sebagai respon atas atau sebagai penjelas terhadap bukan saat peristiwa itu terjadi. Nah, ini yang dimaksud dengan pendapat asbabun nuzul menurut Subhi Salih ya. Sedangkan mana Al-Qatan man nuzila Qur'anum bisa'nihi waqta waqu'ihi kahadisati au su'alin, yang artinya adalah asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kendati pun redaksi pendefinisian di atas itu berbeda, semuanya menyimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Ayat tersebut dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian-kejadian tersebut. Asbabu an-nuzul merupakan bahan-bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan-keterangan terhadap lembaran-lembaran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu bahan-bahan sejarah ini hanya melingkupi peristiwa-peristiwa pada masa Al-Quran masih turun atau asr at-tanjil.
Nah, bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam. Di antaranya berupa konflik sosial seperti ketegangan yang terjadi antara suku Aus dan suku suku Khazraj ya. Kesalahan besar seperti kasus salah seorang sahabat yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang, atau yang akan terjadi. Nah, persoalan apakah seluruh Al-Quran memiliki asbabun nuzul atau tidak ternyata telah menjadi bahan kontroversi di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul sehingga diturunkan tanpa ada yang melatar belakanginya tidak. Dan ada pula ayat Al-Quran itu diturunkan dengan dilatar belakangi oleh suatu peristiwa atau ghair tidak. Nah, pendapat tersebut hampir merupakan konsensus para ulama, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa kesejarahan Al-Arabiyah Quran pada masa turunnya Al-Quran merupakan latar belakang makro Al-Quran. Sementara riwayat-riwayat asbabun nuzul merupakan latar belakang mikronya. Jadi pendapat ini berarti bahwa semua ayat Al-Quran memiliki sebab-sebab yang melatar belakanginya ya. Kemudian kita juga memasuki pada pembahasan urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Az-Zarqani dan As-Suyuti mensinyalir adanya kalangan yang berpendapat bahwa mengetahui sebab asbabun nuzul merupakan hal yang sia-sia dalam memahami Al-Quran. Mereka beranggapan bahwa mencoba memahami Al-Quran dengan meletakkan ke-8 konteks historis adalah nama dengan membatasi pasannya pada ruang dan waktu. Namun keberatan seperti ini tidaklah berdasar karena tidak mungkin menginventariskan pesanan Al-Quran luar masa dan tempat pewahyuan kecuali melalui pemahaman yang semestinya terhadap mana Al-Quran dan konteks kesejarahannya. Sementara itu, mayoritas ulama sepakat bahwa konteks kesejarahan yang terakumulasi dari riwayat-riwayat asbabun nuzul merupakan satu hal yang signifikan untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Dalam suatu statementnya, Ibnu Taimiyah menyatakan ma'rifatu sababin nuzul tu'inu ala fahmi al-ayati fa'innal ilma bisabati yurisu ilma bilsul bab. Jadi asbab an-nuzul sangat menolong dalam menginterpretasi Al-Quran. Selanjutnya ucapan senada dimukakan oleh Ibnu Daqiq al-Aid ya, dalam pernyataannya bayanu sabibin nuzuk tariqu qawiyum fi fahmi ma'anil kitabil aziz. Artinya adalah penjelasan terhadap asbabun nuzul merupakan metode yang kondusif untuk mempromosikan makna-makna Al-Quran ya, menginterpretasikan makna Al-Quran. Bahkan Al-Wahidi menyatakan ketidakmungkinan untuk menghindar menginterpretasi untuk prestasikan Al-Quran tanpa mempertimbangkan aspek kisah dan aspek an-nuzul. Seperti dalam hadis la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayati dunal wukuf ala qisasiha wa bayani nuzuliha. Artinya urgensi pengetahuan akan asbab an-nuzul dalam memahami Al-Quran yang diperlihatkan oleh para ulama ternyata mendapat dukungan daripada umat
imat secara menyeluruh. Halaf menurut untuk dikaji adalah pendapat Fazlur Rahman yang menggambarkan Al-Quran sebagai puncak dari sebuah gunung es ya. 9/10 dari bagiannya terendam di bawah perairan sejarah dan 1/10-nya hanya dapat dilihat. Rahman lebih lanjut menegaskan bahwa sebagian besar Al-Quran sebenarnya mensyaratkan perlunya pemahaman terhadap situasi-situasi historis yang khusus yang memperoleh solusi komentar dan tanggapan dari Al-Quran. Uraian Rahman tersebut secara eksplisit mengisyaratkan asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Maka kata Az-Zarqani secara urgensi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran itu adalah membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Jadi urgensi ya sebab nuzul dalam memahami Al-Quran itu ya, mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran ya. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 5 dinyatakan bahwa timur dan barat merupakan kepunyaan Allah. Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi kepastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran ya. Ini dalam tulisan Sahih Al-Bukhari bahwa Marwan menemui kesulitan ketika memahami ayat ini. La tahsabannallazi yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fajatim min adab walahum adabun alim. Melalui muradi artinya adalah janganlah kamu sekali-kali menyangka bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka diuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan akan terlepas dari suku, mereka pun akan mendapatkan siksaan yang pedih. Surat Al-Imran ayat 188. Nah, dalam hal asbabun nuzul, urgensi dan kegunaannya tadi ya, bahwa urgensi asbabun nuzul itu adalah itu satu. Yang kedua yaitu mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Misalkan umpamanya di dalam surat Al-An'am ayat 6 145 dikatakan bahwa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinziri fa innahu sun aw fisqun uhilla li ghairillah bih. Al-An'am ayat 145 yang artinya adalah katakanlah tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepada sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ingin membahas ketidakadilan ya. Katakanlah tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ingin memakainya, kecuali kalau hukum dan makan itu benar bangkai darah yang mengalir daging babi, karena semua itu kotor, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya menurut Al-Zarqani ya, urgensi asbabun nuzul pada Al-Quran itu yaitu mengkhususkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus ya. Nah, ini khusus as-sabab, ini bukan lafaz yang bersifat umum alfaz. Dengan demikian ayat zihar dalam permulaan surat Al-Mujadalah ayat 88
yang turun bertentangan dengan Aus dan Sami yang mengisharkan istrinya. Khala bin Hakim Ibnu Sa'labah menyatakan berlaku bagi kedua orang tersebut hukum menjahar alum jiyar yang berlaku bagi selain kedua orang itu dengan ketentuan dengan jelas atau anoloh. Keempat yaitu mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan Al-Quran turun. Kemudian ini yang dimaksud dengan mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan Al-Quran turun itu adalah Aisyah pernah menjernihkan kekeliruan Marwan yang menunjuk Abdurrahman bin Abu Bakar sebagai orang yang menyebabkan turunnya Al-Quran, dan orang yang mengatakan kepada orang tua berdua Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 17 untuk meluruskan persoalan Aisyah berkata kepada Marwan, demi Allah bukan dia yang menyebabkan ayat ini turun dan aku sanggup untuk menyebutkan siapa orang yang sebenarnya. Selanjutnya adalah memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Ya. Kemudian pembahasan Al-Quran itu adalah cara mengetahui awal riwayat asbabun nuzul. Kemudian dalam satu kutipan la yahillul qawlu fi asbabi nuzuli kitabi illa biriwayati wassimai mimman syahadu tanzila wa waqafu alal asbabi wa bahathu an ilmiha wa jaddu fi talabi. Yang artinya adalah pembicaraan adalah asbabun nuzul tidak dibenarkan kecuali dengan kebanyakan atau dengan berdasarkan riwayat dan mendengar dari mereka yang secara langsung menyaksikan penerimaan nuzul dan bersungguh-sungguh dalam mencarikannya gitu ya. Nah, dalam pendapat yang lain disebutkan ittaqillaha wa qul sidada dahabal ladzina ya'lamuna fi ma anzalallahu minal Qur'an. Wallahu alam bimuradi. Aku pernah bertanya kepada Ubadah tentang sebuah ayat Al-Quran, tetapi ia menjawab, hendaklah engkau berkata kepada Allah dan berbicara dengan yang benar. Orang-orang yang mengetahui apa yang Al-Quran diturunkan sudah tidak ada lagi ya. Tetapi perlu dicatat bahwa sikap kekritisan mereka tidak dikenakan terhadap materi asbabun nuzul yang diwayatkan oleh sahabat Nabi. Mereka berasumsi bahwa apa yang dikatakan suatu sahabat Nabi itu yang tidak masuk dalam lapangannya pukulan dan pendengaran dapat dipastikan dia mendengar ijtihadnya sendiri ya. Karena ini saya ulangi tadi ya, ada kesalahan. Akan tetapi perlu dicatat bahwa sikap kekritisan mereka tidak dikenakan terhadap materi sebab asbabun nuzul riwayatkan oleh sahabat Nabi. Mereka berasumsi bahwa apa yang dikatakan sahabat Nabi yang tidak masuk dalam kelapangan penukilan dan pendorongan dapat dipastikan ia mendengar jihadnya sendiri. Karena itu pula Ibnu Mas'ud, Ibnu Salah, Al-Hakim dan para ulama menetapkan seorang sahabat Nabi yang mengalami masa turun wahyu ya jika ia meriwayatkan suatu benda tentang asbab an-nuzul yang diriwayatkan oleh riwayatnya itu berstatus marfu. Berkaitan dengan asbabun nuzul, ucapan seorang nabi tidak dipandang sebagai hadis marfu kecuali bila diperkuat oleh hadis mursal lainnya yang diriwayatkan oleh salah seorang imam tafsir yang dipastikan mendengar hadis itu dari Nabi. Dari imam tafsir di dalamnya Iqamah, Mujahid, Sa'ad bin Zubair, Atta bin Hasan bin Bisri, Sa'ad bin Syayyab dan Al-Dahak. Nah,
Ada macam-macam asbabun nuzul dilihat ya dari sudut pandang redaksi yang digunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Yang pertama adalah sababun nuzuli hadhil ayati hadza. Sebab turun ayat ini adalah, kemudian atau ia menunggang kata-kata taukibiyah setelah ia mengatakan peristiwa tertentu, misalnya ia mengatakan hadasa nazalatil ayah, telah terjadi maka turunlah ayat. Su'ila Rasulullah an kada fanazalatil ayah, ya. Rasulullah pernah ditanya tentang maka turunlah ayat. Contoh riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi syar'i adalah sebuah riwayat yang dibawakan oleh Zabir bahwa orang-orang Yahudi berkata, apabila seorang suami mendatangi kubul istrinya dari belakang, anak yang lahir akan juling, maka turunlah ayat Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum, ya, yang artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu hendaki. Adapun redaksi yang digunakan termasuk mutmaillah bila perawi mengatakan bahwa nazalat hadhil ayatu fi kada, ayat ini turun berkenaan dengan riwayat Ibnu Umar menyatakan nazalat fi ityanil nisa'i fi adbarihin. Ayat istri-istri kalian adalah ibarat tanah untuk bercocok tanam. Turun berkenaan dengan mendatangi menyutubi istri dari belakang. Sahih Bukhari. Adapun perawinya mengatakan bahwa ya redaksi ya dalam mutmainnah menyatakan bahwa sibu hadhil ayatu nazalta kipi kada, ya. Saya kira ayat ini turun berkenaan dengan ma'hasibu nazalat hadhil ayatu illa fi kada. Riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi mutmaillah Az-Zarkashi menuturkan dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran dalam isinya yaitu qad urifa min adatis sahabati wat tabi'ina anna ahadahum idza qala nuzilat hadhil ayatu fi kada fa innahu yuridu bidzalika annaha tatadammanu hadzal hukma la anna hadza kana la basa kana sababu fi nuzuliha, yang artinya adalah sebagaimana diketahui telah terjadi kebiasaan para sahabat Nabi dan tabi'in, jika seorang di antara mereka berkata ayat ini diturunkan berkenaan dengan, maka yang dimaksud adalah ayat itu mencakup ketentuan hukum tentang ini atau itu, dan hukum bermaksud menguraikan sebab turunnya ayat, ya. Itu ada nanti skema redaksi ya riwayat asbabun nuzul, mulai dari redaksi riwayat asbabun nuzul ada pasti syarih dan tidak pasti mutmain. Asbabun nuzul hazni al ayat kaz, hadis kaza mana zalat al ayat ila Rasulullah kaza kapan nazat al ayat. Kemudian kalau yang satu lagi yang tidak pasti, nazalat hadihi ayat kaza ashabun nazil ayat nazalat fi kaza ma asbun nazil ayat nazalat illa fi kaza. Nah, selanjutnya dilihat dari sudut pandang berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat atau berbilangnya ayat untuk asbabun nuzul. Berbilangnya asbab nuzul untuk satu ayat, misalkan penyataannya tidak setiap ayat memiliki riwayat asbabun nuzul dalam suatu versi. Ada kalanya satu ayat memiliki beberapa versi riwayat sebab
An-nuzul tentu saja hal ini tidak akan menjadi persoalan bila riwayat itu tidak mengandung kontradiksi. Bentuk paresa itu terkadang dalam redaksinya dan berkembang pula dalam kualitasnya. Untuk mengatasi variasi riwayat sebab an-nuzul dalam satu ayat, dari sisi redaksi para ulama mengumumkan cara cara seperti ini, tidak mempermasalahkannya, mengambil versi riwayat asbabun nuzul, mengambil versi riwayat yang sahih. Ya, mengambil versi riwayat yang sahih, melakukan studi efektif, melakukan studi kompromi, ya, jama', kemudian variasi ayat untuk sebab ta'zul nazil wa asbab al-wahid. Nah, selanjutnya ada kaidah al-ibrah. Ada sebuah persoalan yang penting dalam pembahasan asba'an nuzul. Misalkan terjadi suatu peristiwa atau ada suatu pertanyaan, kemudian satu ayat turun untuk memberikan penjelasan atau jawabannya. Tetapi ungkapan ayat tersebut menggunakan redaksi ya sehingga boleh jadi mempunyai ayat tersebut menggunakan redaksi sehingga boleh jadi mempunyai cakupan yang lebih luas dan tidak terbatas pada kasus pertanyaan itu. Maka persoalannya adalah apakah ayat tersebut harus dipahami dari keumuran lafaz ataukah dari sebab khusus spesifik. Dengan kata lain, apakah ayat itu berlaku secara khusus ataupun umum? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Nah, nanti ada ringkasannya, ada urgensi asbabun nuzul, ada cara mengatur riwayat asbabun nuzul, macam-macam asbabun nuzul, kaidah al-ibrah, dan pelatihan. Dalam pembahasan juga nanti kita akan berhadapan dengan munasabah Al-Quran, ya. Munasabah itu adalah menurut etimologi keserupaan, ya. Munasabah itu nasab, ya. Macam-macam nasab tadi sampai ini, ya. Oke. Perlu diingat dalam tadi, ya, untuk seluruh pembahasan dari mulai rasem Al-Quran, kemudian asbabun nuzul itu, kemudian kaidah al-ibarah itu perlu dipelajari secara terperinci, ya, agar memahami. Nah, di ringkasannya nanti ada di ringkasannya, kemudian ada juga di latihannya. Itu, terima kasih, ya. Demikian dari saya yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang berkenan. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan di kolom komen, ya. Kasih tanda like, kemudian subscribe, ya, tanda lonceng, kemudian sampaikan pertanyaan. Jika pertanyaan bisa dijawab oleh satu rekan di kelas, silahkan berikan jawaban langsung di kolom komen. Saya pikir lebih bagus itu sebagai bahan evaluasi atau penjelasan dari yang lain, ya, selain dari saya sebagian. Kemudian juga untuk absensi mohon dibubuhkan di kolom komen nama dan kelas, ya, untuk sebagai bahan catatan bagi saya sebagai bentuk kehadiran kalian di mata kuliah Ulum Al-Quran. Nah, nanti selanjutnya juga akan dibahas beberapa